Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menyampaikan penjelasan materi tentang suara hati untuk siswa kelas 10 SMA Negeri 6 Borong. Capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa adalah peserta didik mampu memahami dirinya sebagai pribadi yang unik, setara antara laki-laki dan perempuan, serta memiliki keluhuran sebagai citra Allah, memiliki suara hati sehingga mampu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa, ideologi, dan gaya hidup yang berkembang saat ini. Tujuan pembelajarannya ialah peserta didik mampu memahami peran dan fungsi suara hati, bersyukur kepada Allah atas anugerah suara hati, dan mewujudkan suara hati dalam hidup sehari-hari. Pengertian suara hati ialah suara hati mengacu pada istilah conscienta dalam bahasa Latin dan dalam bahasa Inggrisnya conscience yang berasal dari kata conscio. Conscienta berarti kesadaran, pengetahuan. Hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Dalam arti sempit juga, hati nurani diartikan sebagai penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atas baik buruknya. Fungsi hati nurani memiliki 3 fungsi. Yang pertama, suara hati sebagai pengikat apakah saya harus melakukan atau tidak melakukan. Dalam hal ini, saya melakukan karena itu baik atau benar, atau saya tidak melakukan karena itu tidak baik atau tidak benar. Dengan kata lain, suara hati berfungsi sebagai dorongan. Yang kedua, suara hati sebagai hakim yang akan mengadili apakah yang saya lakukan tadi benar atau salah. Yang ketiga, sebagai penyadar manusia akan nilai dan harga dirinya. Proses kerja suara hati ada 3. Proses yang pertama yaitu indeks, yang berarti sebelum bertindak ia berfungsi sebagai petunjuk yang mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Yang kedua, ludex, yang berarti pada saat menjelang bertindak, ia bertindak sebagai hakim yang menyeluruh kita melakukan yang baik dan melarang atau menghindari yang jahat. Yang ketiga yaitu vindex, berarti sesudah tindakan selesai dilakukan, ia berfungsi memberi vonis yang akan menyatakan apakah perbuatan kita itu tepat atau tidak tepat. Suara hati dapat keliru karena beberapa alasan. Yang pertama, suara hati tidak pernah dihiraukan. Yang kedua, pengaruh emosi seperti malu, takut, marah, dan sebagainya. Yang ketiga, kurangnya pendidikan dalam keluarga, misalnya berkaitan dengan kejujuran, pengampunan, peduli, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengaruh lingkungan dan pandangan masyarakat setempat. Pandangan kitab suci dan ajaran gereja berkaitan dengan suara hati. Yang pertama, Roma bab 2 ayat 14-16. Santo Paulus mengatakan bahwa dalam diri kita ada 2 hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kedua hukum itu saling bertentangan. Hukum Allah menuju ke kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju ke kejahatan. Karena itu, selalu ada pergulatan antara yang baik dan yang jahat dalam hati nurani manusia. Yang kedua, dalam dokumen KGK nomor 1778, hati adalah keputusan akal budi di mana manusia mengerti apakah suatu perbuatan konkret yang ia rencanakan sedang dilaksanakan atau sudah dilaksanakan, baik atau buruk secara moral. Dalam segala sesuatu yang ia lakukan atau katakan, manusia berkewajiban mengikuti dengan saksama apa yang ia tahu bahwa itu benar dan tepat. Dalam dokumen Gaudium et Spes artikel 16 ditegaskan bahwa
Manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Dengan bantuan roh Allah, kita dimampukan untuk mengalahkan kekuatan dahsyat yang menguasai suara hati kita, yang oleh Santo Paulus dinamai kuasa atau keinginan daging. Suara hati dapat dibina dengan cara yang pertama, mengikuti suara hati dengan segala hal. Seseorang yang selalu berbuat sesuai dengan hati nuraninya akan sangat berwibawa. Keyakinannya akan menjadi sehat dan kuat serta dipercaya orang lain. Yang kedua, mencari keterangan pada sumber yang baik seperti kitab suci, dokumen-dokumen gereja, dan buku-buku lain yang bermutu dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjaga kemurnian hati. Hal ini akan terwujud dengan melepaskan emosi dan nafsu serta tanpa pamrih. Terima kasih, selamat belajar. Semoga menjadi pribadi yang baik. Semoga Tuhan memberkati.